yang dipertentangkan tentang korban Nabi Isa Ishak atau Ibrahim Isa atau aduh yuk Ahad. kenapa mulut gue kayak gini 5 kali juga 11. kayak hidung dari otak Isa atau aduh yuk Bau mahita. harus bangun gua apa ya kau tak harus bangun kayak otak. Handphonenya bisa di silent, Bu? Gimana? Ya, di silent. Handphonenya di silent. Handphonenya di silent, Bu. Silent apa nak? Handphone saya di silent ya? Di silent itu apa nak? Harus bangun kau tak, harus bangun kau tak. Bangun gua apa ya kau tak? Harus bangun kayak otak. Setelah itu apa tadi ya? Tapi begitu baca Alkitab, saya baru ayat pertama aja tuh seperti aduh otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya otak umatnya nggak bangun-bangun, sahabat. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang otaknya nggak bangun-bangun. Iya, hiburan kita kali ini akan kembali diisi oleh dua orang dombawan dan dombawati yang profesinya adalah ahli kubur. Bukan ahli kubur ya. Profesinya adalah ahli menghibur, sahabat. Dan hiburan yang mereka berikan itu beda dari yang lain. Kalau yang lain itu membuat otak kita itu segar, kalau ini otak kita jadi pesong, sahabat. Karena selain ahli kubur, mereka ini juga ahli pesong, mempesongkan otak umatnya atau otak jemaatnya ya sahabat. Dan dombawati yang dibawa oleh Sincopa-Pincopi ini berbaju merah ya sahabat. Jadi mereka ini memang suka pakai baju merah, tampil dengan baju merah gitu. Ya karena MU kan menuhankan ulung gitu. Astaga. Bukan ya, menuhankan utusan. Ulung pula perginya. Ada nyanyinya itu baju merah itu ya. Hai upia berbaju merah, otak kosong tiada berguna, kesaksian mengundang tawa, Copa Pincopi kepala araknya. Bisa aja liriknya. Nah itu nyanyinya ya sahabat. Jadi Upiak Banun yang baju merah satu ini lagi-lagi ngakunya dari Minang juga ya. Kenapa lah akhir-akhir ini Sincopa-Pincopi ini seringkali bawa-bawa nama suku Minang ya sahabat. Saya sebagai dukun ODGJ di Minang ini merasa terusik oleh Sincopa-Pincopi ini sahabat. Ini sepertinya Sincopa-Pincopi ini mau merasakan pelet tupai saya juga kayak ini sahabat. Biar nasibnya sama kayak Udin gitu. Udin tuh korban pelet tupai saya itu. Astagfirullahaladzim, tupai pelet. Pelet tupai. Oke, kita dengarkan dulu kesaksian Upiak Banun yang katanya dari Minang berikut ini. Ngapain saya pisah? Ngapain saya hidup janda lagi? Saya udah cukup 5 tahun jadi janda. Kaki dan mulai panik, berjalan seketik-seketik. Ilmu dia bantu
baru anda bakabe. Yo bana kapun duang malamar karajon dah dape. Ndak jale ba aku lah dua dosa kurangnya. Andai saja dan punya limo to puso adenda kan tahino. Pikir-pikir daripada dan lamar karajo rancak kawin jo jando kayo. Belum apa-apa ada ketahuan jandanya. Ternyata janda berbaju merah, sahabat. Ya oke lah sahabat, kita langsung saja dengarkan opening dari si Encup Papinco Pijan. Berikut ini. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Channel Yusuf Manubulu yang bagi saya itu banyak yang aneh ya, banyak yang sangat meragukan. Luar biasa. Aneh. Mengaji dengan ajaran-ajaran yang Nita turutin dari Ustadz Nita, hafal surat pendek, berlomba-lomba mengaji dengan segala tajwidnya. Nah ini ayat dan surat pendek yang sangat berkesan sama Nita waktu Nita stay parent ya. Kita ingat yang selalu Nita ucapkan, yaitu surat pendek kul auzubirabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasi khonnal alazi wasbisufi. Jadi itu teman-teman ya, bahwa Ibu Nita memang berlatar belakang Muslim. Katanya tadi ini adalah surat yang paling berkesan ya waktu dia masih single parent dulu gitu. Artinya surat ini adalah surat yang paling dia hafal, yang paling dia ingat gitu. Karena kan berkesan. Surat yang berkesan saja masih belepotan, masih ongok seperti ini bacanya sahabat. Bacaan ayat allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi dibacanya jadi allazi yuwaswisu fi. Alazi wasbisufi. Alazi wasbi apa alazi wasfi yang dia baca ya. Yang jelas bukan alazi waswi yang dia baca. Ya untung nggak dia baca alazi wasbin copi. Astagfirullahaladzim. Ongoknya kelihatan kali ya. Kita lanjutkan lagi Upiak Banun ongok ini sahabat. Tapi karena Nita takut cepat-cepat dijodohin, Nita nggak mau sekolah alia. Karena kalau sekolah agama itu indetik itu sekolah mencari jodoh. Sejak suami saya ke Kristen itu, saya menekuni seluruh program keagamaan saya seperti sholat duha, seperti sholat sunnah, zikir, baca pokoknya sholat tahajud. Kalau saya lagi sholat tahajud. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Ya di sini dia fitnah tadi sekolah alia atau sekolah agama ya sahabat. Dia katakan sekolah agama itu identik untuk mencari jodoh katanya. Ini sekolah agama atau take me out. Tan betina ini ada aja alasannya ya. Sekolah agama mana pula ini yang identik dengan mencari jodoh ya. Memanglah mulutnya itu asal mencerepet aja. Ini bahasa Minangnya mencerepet ya sahabat. Kalau bahasa Indonesianya asal nyerocos ya, nggak berpikir apa yang dikatakan itu. Sekolah agama untuk cari jodoh katanya. Kemudian sholat tahajud itu diganti pula namanya tahjud sahabat. Mungkin betul juga ya, sholat tahjud mahjud. Betina. Kita lanjutkan lagi sahabat. Ngapain saya ngapain saya hidup janda lagi? Saya udah cukup 5 tahun jadi janda. Apa satu yang mendelik di hati saya begini? Pak Timotius kasih contoh begini. Waktu itu dia tanya saya, kalau menurut ibu yang berkuasa di bangsa Indonesia siapa? Saya jawab presiden, Pak. Waktu itu presiden SBY ya, Pak ya. Jadi kalau menurut
kalau menurut Ibu SBY itu berkuasa nggak di Indonesia? Saya bilang berkuasa dong Pak gitu. Terus kalau menurut Ibu karena dia berkuasa, dia boleh nggak kalau jadi sopir taksi katanya. Terus saya diam, terus saya pikir-pikir, oh ya boleh kali, kan dia berkuasa. Saya bilang begitu kan. Terus dia balik pertanyaannya, kalau menurut Ibu, kalau sopir taksi ingin jadi presiden boleh nggak? Saya ketawa ya kan, artinya saya nggak setuju. Selamat datang di analogi lawak-lawak. Dia ini untuk membenarkan bahwa Tuhan itu turun untuk menjadi manusia, membuktikan bahwa Tuhan itu maha kuasa ya sahabat. Jadi analoginya jadi presiden tadi ya. Presiden kayak berkuasa enggak berkuasa. Kalau presiden itu berkuasa, dia jadi supir taksi boleh nggak? Boleh. Tapi sebaliknya kalau supir taksi jadi presiden boleh nggak? Nggak boleh katanya ya. Ya kita pakai juga logika dia ini sahabat. Itulah sebabnya Yesus itu tidak menjadi Tuhan. Karena kan Yesus itu manusia. Dan tidak ada satupun pernyataan Yesus di dalam Bible itu dia adalah Tuhan. Harusnya ibu ini mikirnya ke situ kan. Atau analogi lagi ya, karena analogi itu yang dia pakai. Presiden jadi supir taksi boleh. Supir taksi masa nggak boleh jadi presiden? Bisa juga seperti ini, presiden jadi pelawak boleh nggak? Boleh. Pelawak boleh nggak jadi presiden? Kalau menurut Kabau Sirah ini kan nggak boleh. Tapi faktanya presiden Ukraina itu mantan pelawak itu loh. Siapa bilang pelawak nggak boleh jadi presiden? Makanya saya katakan tadi analogi lawak-lawak gitu ya. Jadi seringkali mereka ini ketika ditanya tentang konsep ketuhanannya ataupun konsep trinitasnya itu dijawab dengan analogi-analogi sahabat. Beda dengan kita Islam ya. Coba ditanya tentang tauhid atau ketuhanan kepada kita. Bagaimana konsep tauhidmu? La ilaha illallah. Mana dasarnya kamu mengatakan itu? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Toha ayat 14. Bagaimana kamu cara menyembahnya? Wa aqimis sholata li dzikri. Sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi jelas. Lalu mungkin Oten bertanya lagi, kalau tidak pakai analogi bagaimana Anda menjelaskan keberadaan Tuhan? Ya lihatlah penciptaannya ini. Lihatlah penciptaan alam semesta dari ketiadaan menjadi ada. Dan Al-Quran pun sudah menjelaskan keberadaan Allah. Ilmu pengetahuan pun membuktikan keberadaan Allah. Dan sebetulnya itu bersifat naluriah ya. Naluriah dan fitrah. Jadi seseorang itu tidak perlu berpikir keras, belajar keras untuk menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan alam semesta, siapa yang telah menciptakan, yang menjaga dan mengendalikannya ini, itu udah tahu kita ini adalah Tuhan yang sudah menciptakan, mengendalikan. Begitu juga dengan firman-firmannya di dalam Al-Quran. Oten kenapa pakai analogi? Ya karena Tuhannya itu tidak jelas. Siapa Tuhanmu? Yesus. Tuhan mati apa tidak? Tidak. Yang mati di tiang salib siapa? Yesus. Nah, ini yang membuat mereka itu memakai analogi. Dan akhirnya ujung-ujungnya karena analogi error itu, otak mereka error juga sahabat. Nah, berikut faktanya. Yang dipertentangkan tentang korban Nabi Isa Ishak atau Ibrahim Isa atau yuk. Ahai. Aduh, kenapa? Aduh, kenapa mulut gue kayak gini? 5 kali juga 11. Tiga hidung dari otak. Isa atau yuk. Mau Mahita. Kenapa udah bidari? Aduh, kenapa udah pilih? Otak. Otak kayak gini. Harus bangun kau otak, harus bangun kau otak. Bangun kau apa ya kau otak? Harus bangun kayak otak. Handphonenya bisa di silent, Bu? Gimana? Ya, di silent. Handphonenya di silent. Handphonenya di silent, Bu. Silent apa nak? Handphone saya di silent ya? Di silent itu apa nak? Harus bangun kau otak, harus bangun kau otak. Bangun kau apa ya kau otak? Harus bangun kayak otak. Setelah itu apa tadi ya? Kenapa udah pilih? Tapi begitu baca Alkitab, saya baru ayat pertama aja tuh seperti aduh. Otak. Otak kayak gini. Oh bisa, ngapain saya hidup janda lagi? Saya udah cukup 5 tahun jadi janda. Kalau dulu saya punya anak hanya 2, jadi janda aja susah. Apalagi anak 4.
jalan seketek-seketek. Ilia mudia bantu baru anda bakabe. Yo benak kapun duang malamar karajon dadape. Ndak jale ba aku lah dua dosa kurangnya. Andai saja dan punya limo to puso adenda kan tahino. Pikir-pikir daripada dan lamar karajo rancak kawin jo jando kayo.